掛け金を払っていただけます。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Setelah season pertama dan kedua telah dibuat, kali ini kita akan melanjutkan cerita dari live action Kakegurui. Namun kali ini film live action Kakegurui dalam bentuk movie. Movie ini berjudul Eiga Kakegurui, dan dalam bahasa Inggris berjudul Kakegurui Compulsive Gambler. Untuk cerita tetap sama, yaitu melanjutkan cerita dari season keduanya. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Eiga Kakegurui versi Efek Movie. Movie ini diawali dari beberapa orang yang sedang bertarung melawan ketua OSIS. Pastinya mereka adalah para murid yang menyandang status peliharaan. Mereka bertujuan untuk melawan ketua OSIS dengan menggunakan hak resminya. Namun pada akhirnya mereka dikalahkan oleh ketua OSIS. Di sisi lain, kita diperlihatkan bahwa Yumeko dan Sotome sedang berjudi. Namun pada perjudian kali ini, Sotome tidak bisa mengalahkan Yumeko lagi. Meski itu perjudian kecil, tapi mereka telah bertaruh 30 juta yen. Di samping itu, dalam beberapa hari sebelumnya ada sebuah kelompok yang telah membuat masalah di sekolah tersebut. Kebetulan kita juga diperlihatkan kelompok baru yang menggegerkan kelompok OSIS. Kelompok tersebut bernama Village. Kelompok itu sangat mencolok di mana kelompok tersebut semua anggotanya memakai baju berwarna putih. Pemimpin kelompok Village adalah orang yang dulu telah dikalahkan oleh ketua OSIS. Orang ini bernama Arukibi. Kelompok ini bertujuan untuk menghancurkan kelompok OSIS. Selain itu, kita juga diperlihatkan bahwa kelompok ini anggotanya adalah para murid yang menyandang status peliharaan. Mereka juga mempunyai tempat sendiri di sekolah tersebut. Tepatnya mereka tinggal di gedung tua di dekat sekolah. Kedatangan kelompok ini bertujuan untuk menghilangkan peraturan tentang perjudian dan siswa peliharaan. Selain itu juga, Arukibi meminta Yumeko bergabung dengan kelompoknya. Ia meminta hal tersebut karena menurutnya tujuannya sama, yaitu menghancurkan ketua OSIS. Namun Yumeko menolak tawaran dari Arukibi. Alasannya ia berjudi dengan anggota OSIS bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk bersenang-senang saja. Yumeko? Siang harinya Yumeko diberitahu oleh seseorang yang sering menulis berita. Orang tersebut memberitahu bahwa dalam kelompok Village ada seseorang yang dulunya bisa mengalahkan ketua OSIS. Ia bernama Murasame Amane. Mendengar hal tersebut, Yumeko meminta Zuzui menemaninya pergi ke tempat Village untuk mendengar langsung kebenaran dari orang tersebut. Di sisi lain, Sotome juga dibujuk oleh satu kelompok lain yang juga beraliansi dengan Village. Orang yang mengajaknya adalah Inohachi. Di sini Sotome tampak bingung, namun ia menerima tawaran tersebut karena tujuannya sama, yaitu menghancurkan kelompok OSIS. Kita kembali ke sisi Yumeko dan Suzui. Kedatangannya di Village disambut baik oleh Arukibi. Di sana juga diperlihatkan karakter lama yang sudah berubah. Orang tersebut bernama Kiwatari. Sifat Kiwatari sudah berubah 180 derajat. Ia kini lebih santun dan lebih lembut. Saat di sana, Yumeko dan Suzui dikagetkan dengan ketaatan antara anggota dan pemimpinnya. Suzui pun juga senang kepada kelompok tersebut karena kelompok ini tidak ingin berjudi dan tidak ada perbedaan kasta dalam anggota. Singkat cerita, akhirnya kita diperlihatkan wajah dari Murasame Amane yang konon katanya ia pernah mengalahkan ketua OSIS. Setelah upacara tersebut selesai, Yumeko pun berbicara sesuatu kepada Murasame. Di sini terungkap bahwa Murasame tidak ingin berjudi lagi. Alasannya, perjudian itu tidak menghasilkan apapun dan tidak mendapatkan apapun. Tepatnya, Murasame tidak berjudi kembali saat kakaknya telah tewas bunuh diri. Setelah berbincang yang cukup lama, Yumeko dan Suzui pun pergi dari tempat tersebut. Pada saat yang sama pula, kelompok OSIS sudah menyiapkan rencana untuk menghancurkan kelompok Village agar tidak membuat masalah kembali. Rencana pertama, OSIS membuat sebuah pemilihan untuk menentukan orang yang akan menjadi Dewan Perwakilan Siswa atau DPS. Di mana untuk mencalonkan menjadi DPS, mereka harus membentuk sebuah tim yang beranggotakan 2 orang. Rencana kedua, semua murid wajib mengikuti perjudian tersebut. Dan jika mereka tidak mau berjudi, maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, poin ini adalah poin yang akan menghancurkan kelompok Village. Kenapa begitu? Karena kelompok Village tidak akan mau berjudi. Pada perjudian itu, ketua OSIS bisa memberikan apa yang mereka inginkan kepada pemenang. Menariknya lagi, semua yang mengikuti perjudian maka akan mendapatkan 10 juta yen sebagai modal. Pada perjudian untuk menjadi DPS, sekolah tersebut menjadi gaduh. Di sini Yumeko pun membuat tim dengan Suzui, sementara Sotome dengan Kiwatari. Kiwatari di sini kembali ke sifatnya dahulu setelah mendengar tentang perjudian untuk menjadi DPS. Sumeragi pun juga turut hadir dalam perjudian tersebut, di mana ia mengikuti pencalonan tersebut untuk kembali menjadi OSIS.
Di sisi lain, kita diperlihatkan kegelisahan anggota village mengenai peraturan yang dibuat oleh kelompok OSIS. Mereka semua pun tampak suram. Ditambah Murasame saat itu tidak bisa melakukan apa-apa karena ia tidak ingin berjudi kembali. Namun berbeda dengan Arukibi dan Inohachi, di mana mereka berdua akan mengikuti pencalonan tersebut demi mempertahankan kelompok village. 村雨さんの元にいることがヴィレッジのためです。 Setelah beberapa lama, akhirnya perjudian untuk menjadi anggota DPS pun dimulai. Permainan pertama adalah permainan suit, yang mana para peserta akan diberi satu kartu dari ketiga kartu batu, gunting, dan kertas. Tugas mereka pada permainan ini adalah untuk mendapatkan banyak kartu dalam permainan. Menariknya dalam permainan ini, meskipun permainan imbang, tapi mereka bisa menang ketika mereka mempunyai kartu lebih dari satu. Dan semakin banyak kartu yang mereka miliki, persentase kemenangan akan lebih besar. Dalam permainan ini hanya dilakukan dalam 10 menit saja. Dan jika mereka tidak mendapatkan kartu yang banyak, maka mereka akan gugur dalam permainan pertama ini. Permainan kemudian dimulai. Di sini kita ditunjukkan kecurangan dan kelicikan dari para peserta, di mana mereka menggunakan segala cara untuk mendapatkan kartu. Contohnya Sumeragi yang membagikan uang untuk mendapatkan kartu, sementara Saotome dan Kiwatari menggunakan strategi liciknya. Pada akhirnya mereka pun lolos dari permainan pertama ini. Sedangkan Suzui dan Yumeko pun juga berhasil lolos ketika mereka bisa mengalahkan salah satu orang yang mempunyai kartu yang banyak. Pada akhirnya ada 4 tim yang bisa melaju ke semifinal, di mana keempat tim itu adalah tim Yumeko, tim Saotome, tim Arukibi, dan tim Sumeragi. 友情 Pada permainan kedua, mereka akan bermusuhan. Permainan pertama, tim Yumeko melawan tim Sumeragi. Permainan yang mereka lakukan adalah perjudian kartu. Cara kerja pada permainan ini yaitu mereka harus memiliki kartu yang besar untuk mengalahkan musuh. Ditambah dalam permainan ini ada yang namanya dukungan. Dukungan penonton yang nantinya mereka peroleh akan menambah poin untuk kemenangan mereka. Pada ronde pertama, Yumeko dan Suzui pun memenangkannya. Begitu juga dengan ronde kedua. Namun dalam ronde ketiga mereka kalah karena Sumeragi telah mengetahui cara mereka berjudi. Tapi pada ronde keempat, Yumeko berhasil memenangkannya kembali. Dengan kemenangannya membuat Yumeko dan Suzui masuk babak final. 私たちはスメラギさんに Pada perjudian kedua, tim Arukibi melawan tim Saotome. Namun tampaknya Arukibi di sini sendirian. Ternyata Inohachi telah disekap oleh seseorang. Dengan ketidaklengkapannya tim dari Arukibi, bisa-bisa tim Saotome menang tanpa perlawanan. Namun Murasame datang untuk menggantikan Inohachi. Kedatangan Murasame pun membuat semua terkejut termasuk kelompok OSIS sendiri. Yang mana Murasame adalah musuh paling mengerikan dari kelompok OSIS. Kenapa demikian? Karena Murasame dulu pernah mengalahkan ketua OSIS. Setelah tim dari Arukibi lengkap, perjudian pun bisa dimulai. Pada awal ronde kita diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana tim Arukibi bisa menang dengan mudah. Jadi di sini kita diperlihatkan bahwa Murasame adalah penjudi yang berbakat. Saat itu ia bisa mengetahui semua kartu dari para pemain hanya dengan melihat pergerakannya saja. Alhasil perjudian kali ini dimenangkan oleh tim Arukibi dengan mudah. アルキビの勝利。村上アルキビペア Selanjutnya babak final pun dimulai, di mana tim Yumeko dan Suzui melawan tim dari Arukibi dan Murasame. Pada perjudian kali ini diperlihatkan dua monster ahli judi yaitu Murasame dan Yumeko. 一つ願いが叶いました Pada awal ronde, Yumeko pun sudah mengetahui bahwa Murasame mengetahui semua kartu dari para pemain. Maka dari itu ia hanya mengikuti alur agar bisa memenangkannya. Pada saat yang bersamaan pula, Yumeko pun menjelaskan bahwa Arukibi adalah pengkhianat dari kelompok village. 普通ならまず鈴井さんに声をかけます Kenapa demikian? Karena yang menculik Inohachi adalah Arukibi. Ia melakukan hal tersebut untuk memancing Murasame keluar untuk berjudi kembali. Mendengar penjelasan dari Yumeko, Arukibi kebingungan. Namun dengan penjelasan yang seperti itu, ia tidak bisa menutupinya lagi. Akhirnya Arukibi pun menunjukkan kebenaran dan sifat aslinya. Ia juga menjelaskan tujuan utamanya tersebut. Alasannya ia hanya ingin diakui oleh ketua OSIS. Mendengar perkataan langsung dari Arukibi, semua orang terkejut terutama Murasame sendiri. Dengan adanya hal tersebut, kelompok village pun akhirnya memberontak kepada OSIS. Selanjutnya perjudian pun dimulai. Namun kali ini Arukibi pun berniat untuk mengalah. Kenapa seperti itu? Karena ia hanya ingin membuat Murasame kalah dalam perjudian. Selain itu, ia juga ingin menghancurkan kelompok village. Namun pihak Yumeko juga ingin kalah karena tujuan dari Yumeko hanya ingin bersenang-senang saja. Sekarang permainan akan menjadi semakin menarik saat Suzui pun berniat untuk menang karena ia tidak ingin berhutang 200 juta yen.
Pada akhirnya perjudian itu pun berakhir dengan imbang. Kali ini pemenang perjudian akan ditentukan dengan pemilihan dari para murid sekolah. Nah, polling kali ini lebih banyak ke arah tim dari Murasame. Kenapa demikian? Karena kelompok Village bertaruh sebesar 1 miliar kepada tim Murasame. Atas adanya hal tersebut, Murasame pun memenangkan perjudian tersebut. Alhasil Murasame pun mendapatkan buku masa depan yang telah disepakati sebelumnya. おめでとうございます。 Di sini Murasame bukan menuliskan untuk menyelamatkan kelompok Village dari Aruhibi, melainkan ia hanya menulis sesuatu kepada Yumeko karena ia sangat berterima kasih kepadanya. メアリさんにお願いしてたんです。 Di sisi lain, ternyata semua ini sudah diprediksi oleh Yumeko sebelumnya. Ia juga menyiapkan sesuatu agar dirinya dan Suzui bisa terbebas dari hutang 200 juta yen tersebut. Film ini diakhiri dengan terbebasnya Suzui dan Yumeko dari hutang tersebut. Well, itulah rangkuman alur cerita dari live action Eiga Kakegurui. Film live action Kakegurui adalah salah satu live action terbaik yang pernah ada. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.